Kira-kira lawan dari Presiden Joko Widodo apa tidak pusing? Bahkan kalah pun Presiden Joko Widodo bahkan akan memperluas larangan ekspor tambang mentah hingga hasil pertanian. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini setelah Indonesia digugat di WTO dan kalah. Bukannya Presiden Joko Widodo pesimis, tetapi justru akan mengajukan banding dan akan memperluas pelarangan ekspor dan akan melanjutkan hilirisasi. Itulah yang keren dari Presiden Joko Widodo. Bukannya takut, malah memperluas pelarangan ekspor biji nikel. Ini yang keren. Dan dari sini, Presiden Joko Widodo juga menyebut pada waktu itu sebelum pelarangan ekspor nikel, Indonesia cuma mendapatkan keuntungan 1 miliar US atau setara dengan 15 triliun. Tetapi saat pelarangan ekspor nikel pada tahun 2020 dan sekarang sudah diekspor menjadi bahan jadi atau bahan setengah jadi. Bayangkan, Indonesia mendapatkan nilai tambah sebesar 18 kali lipat. Dari yang 15 triliun sekarang naik menjadi 300 triliun. Bayangkan. Itu dikarenakan keberanian Presiden Joko Widodo menstop ekspor raw material nikel. Itu yang keren, bahkan juga digugat Uni Eropa. Ini dari Presiden Joko Widodo. Indonesia telah menghentikan ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang menghasilkan nilai ekspor nikel tahun 2021 melompat menjadi 20,8 miliar US atau setara dengan 300 triliun. Lebih dari sebelumnya yang hanya 1,1 miliar US. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di WTO. Meskipun Indonesia kalah, kita masih banding. Kita masih terus melakukan hilirisasi bahan tambang. Gugatan ke WTO merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Namun Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju. Coba kita lihat komentar-komentaran di sini ya. Mantap Bapak dengan semangatnya untuk membela dan memperjuangkan hak negara. Barang-barangnya sendiri mau dijual mentah kayak mau dijual jadi hak kita. Hakimnya jangan sampai RI dipimpin oleh pemimpin yang berpihak ke AS. Cukup sudah SDA selama ini dikuras tanpa memperhatikan kesejahteraan bangsa Indonesia. Salut, keren Pak Jokowi. Jiwa petarung, mental baja. Pertahankan hak-hak negara. Mantap Pak D. Dari berita ini, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal banding ke Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan WTO setelah Indonesia dinyatakan kalah dari Uni Eropa dalam gugatan larangan ekspor biji nikel pada Oktober 2022. Larangan ini Jokowi berlakukan agar negara mendapatkan nilai tambah meskipun kita kalah di WTO. Kalah kita urusan nikel, ini digugat oleh Uni Eropa. Dibawa ke WTO kita kalah, nggak apa-apa. Saya sampaikan ke Menteri banding, ujar Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional. Setelah kalah, dalam gugatan itu Jokowi menyatakan bakal memperluas larangan ekspor bahan tambang mentah hingga hasil pertanian. Kira-kira lawan dari Presiden Joko Widodo apa tidak pusing dengan hal-hal seperti ini? Bahkan kalah pun Presiden Joko Widodo juga tetap optimis, bahkan akan memperluas larangan ekspor bahan tambang mentah hingga hasil pertanian. Pasti juga akan dibuat pusing ya. Keren lah taktik dan strategi Presiden Joko Widodo dalam menghadapi Uni Eropa ini. Sangat keren dan sangat berani sekali. Apalagi memang setelah menstop ekspor biji nikel, Indonesia mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa, yaitu 18 kali lipat dari yang sebelumnya 15 triliun, sekarang meningkat menjadi 300 triliun, bahkan juga lebih. Ini yang keren. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo mengklaim ekspor produk nikel melompat ke 300 triliun. Loncatan itu terjadi setelah pemerintah melarang ekspor bahan mentah komoditas tambang tersebut. Ia mengatakan sebelumnya ekspor nikel dalam bahan mentah hanya mencapai 15 triliun hingga 20 triliun saja setiap tahunnya. Karena kita stop dan muncul industrial downstreaming. Hilirisasi 2021 ekspor setengah jadi dan jadi menjadi 20,8 miliar US
Artinya, dari 15 triliun melompat kurang lebih menjadi 300 triliun, ungkap Jokowi dalam sidang terbuka Senat Akademik Disnatalis ke-46 UNS pada Jumat 11 Maret yang lalu. Ia menyebut kebijakan larangan ekspor nikel memang menimbulkan polemik dari Uni Eropa. UE menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO karena larangan tersebut. Kendati demikian, Jokowi mengaku tidak takut. Malahan ia akan melarang ekspor bahan mentah lainnya seperti bauksit, tembaga, dan timah di tahun depan. Semua itu akan ia lakukan agar Indonesia mendapat keuntungan yang lebih besar. Keberanian itu harus kita lakukan. Kalau kita tidak pernah mencoba, kita tidak akan tahu menang atau kalah. Kita benar atau tidak benar, tapi yang ini benar. Stop, itu benar, ujarnya. Jokowi menilai larangan ekspor bahan mentah ini dilakukan demi membangun hilirisasi di Indonesia. Nantinya, seluruh bahan mentah akan diolah di dalam negeri. Ia mengatakan negara akan mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat jika melarang ekspor bahan mentah. Jika hasil olahan itu diekspor ke luar negeri, maka ada nilai tambah ketimbang hanya mengekspor saat masih mentah. Dengan demikian, harga jualnya jauh lebih tinggi. Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia tidak tertutup dengan negara lain soal pengelolaan bahan mentah tersebut, asalkan industrinya jangan di luar negeri, tapi ada di Indonesia juga. Kita terbuka, bisa kamu negara lain kerja dengan swasta, bisa kerja dengan BUMN kita, atau kamu sendiri juga tidak apa-apa, tapi di Indonesia, kata dia. Sebelumnya, pemerintah sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020. Larangan ekspor nikel tercantum dalam Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri SDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang perusahaan pertambangan mineral batu bara. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jika nikel diekspor dalam bentuk bahan mentah, maka hanya akan menghasilkan 1 miliar US atau setara dengan 14 triliun hingga 15 triliun dalam 1 tahun. Setali saat nikel diekspor dalam bentuk yang telah diolah menjadi besi baja, nilainya melonjak tajam menjadi 20,8 miliar atau setara dengan 300 triliun. Saya cek, akhir tahun kemarin ekspor kita untuk besi baja. Artinya besi baja ini dari nikel menghasilkan 20,8 miliar US atau setara dengan 300 triliun, kata Jokowi saat menyampaikan pengarahan pada Disnatalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan pada Senin 17 Januari 2022. Oleh sebab itulah Jokowi menegaskan bahwa pandemi ini yang melanda Indonesia dan dunia tidak boleh menghentikan transformasi besar ekonomi yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah terus mempercepat transformasi ekonomi menuju sebuah ekonomi yang memiliki nilai tambah tinggi dengan menghentikan ekspor bahan mineral tambang berupa bahan mentah. Sudah berapa tahun bahan mentah kita kirim ke utamanya ke Eropa. Sejak zaman VOC, yang kita kirim selalu bahan mentah, yang selalu kita kirim selalu material raw. Oleh sebab itu, sejak 2020 saya sampaikan, enggak bisa kita terus-terusan, kita stop, tegas Jokowi. Pemerintah telah menghentikan ekspor nikel berupa bahan mentah dan menggantinya dengan ekspor berupa bahan jadi maupun setengah jadi. Secara bertahap, pemerintah juga berencana untuk menghentikan ekspor bahan mentah tambang lainnya berupa bauksit, tembaga, dan sebagainya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk tersebut. Kita ingin nilai tambah itu ada di tanah air sehingga selain memberikan penerimaan negara yang makin besar berupa pajak, berupa royalti, berupa penerimaan negara bukan pajak, juga bisa membuka lapangan kerja yang sebesar-besarnya untuk rakyat kita, ungkap Jokowi. Setelah pemerintah melarang ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, ekspor besi baja yang merupakan turunan dari nikel pun melonjak tajam. Dari 15 triliun melompat menjadi 300 triliun dan membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak sekali. Padahal kita tidak hanya memiliki nikel, kita memiliki tembaga, kita memiliki bauksit, kita memiliki timah, kita memiliki emas, semuanya ada. Jangan itu dikirim dalam bentuk raw material lagi, dalam bentuk bahan mentah lagi, stop, tegas Jokowi. Bayangkan, kalau nikel yang jadi besi baja bisa melompat menjadi 300 triliunan, itu nggak tahu, mungkin baru 1 atau 2 turunan. Nanti kalau turunannya sampai ke 10, 11, 12, nilai tambahnya berapa?
Bauksit juga begitu saja, kalkulasi kita kira juga hampir sama, akan dapat berapa penerimaan negara dari ekspor-ekspor yang kita lakukan. Presiden Joko Widodo terus mendorong jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang yang memiliki Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja. Nggak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk bahan-bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, nggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun bekerja sama dengan luar negeri, dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh, ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi tahun 2022 di Ritz-Carlton, Jakarta pada Rabu 30 November 2022. Kepala negara mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar AS. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada tahun 2021, ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar AS atau 300 triliun lebih. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit. Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke Menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Artinya, bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil urusan kopi, usahakan jangan sampai diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu, stop, cari investor, investasi agar masuk ke sana sehingga nilai tambahnya ada, tegasnya. Seperti kasus nikel ini, dari 20 triliun melompat ke lebih dari 300 triliun sehingga neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus yang sebelumnya selalu negatif, selalu defisit neraca berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah, ujarnya. Presiden pun juga menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Namun kepala negara menegaskan bahwa Indonesia juga memiliki hak untuk menjadi negara maju. Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut, mundur, nggak jadi, ya nggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada Menteri terus, tidak boleh berhenti. Tidak hanya berhenti di nikel, tetapi terus yang lainnya, pungkasnya. Presiden Joko Widodo mengatakan meski pemerintah kalah gugatan larangan nikel oleh Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia WTO, Indonesia akan tetap melakukan hilirisasi timah dan bauksit. Pemerintah juga akan melakukan banding larangan nikel. Meski kita kalah nikel di WTO karena digugat Uni Eropa, tidak apa-apa, saya sampaikan ke Menteri. Nanti babak yang kedua hilirisasi bauksit. Artinya, bahan mentah bauksit harus diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah itu, bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal kecil urusan kopi, usahakan dengan ekspor untuk bahan mentah. Sudah hampir 100 tahun kita mengekspor itu, ucap Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022 yang berlangsung secara hibrida di Hotel Ritz-Carlton. Joko Widodo mengatakan dengan adanya hilirisasi produk komoditas ekspor dan meningkatkan nilai tambah. Oleh karena itu, pemerintah menghentikan ekspor produk mentah dan mulai mendirikan pabrik pengolahan. Begitu kita dapatkan investasinya, kita bangun. Kerjasama pusat dan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh, ucap Jokowi. Dia juga mencontohkan hilirisasi nikel mengenjot nilai tambah ekspor. Sebelumnya, pada 5 tahun lalu, nilai ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah hanya mencapai 1 miliar atau sekitar 19 triliun. Pada tahun 2021, setelah pemerintah melakukan hilirisasi lewat pembangunan smelter dan pengembangan industri turunan, maka nilai ekspor nikel mencapai 20,8 miliar atau setara dengan 300 triliun. Dari 20 triliun meloncat ke 300 triliun, lebih dari 18 kali lipat kalau dihitung nilai tambahnya, kata Jokowi. Jokowi juga menuturkan keberhasilan hilirisasi berkontribusi positif terhadap neraca perdagangan domestik.
Saat ini neraca perdagangan Indonesia sudah surplus selama 29 berturut-turut. Neraca perdagangan kita sudah 29 bulan selalu surplus, dalam sebelumnya selalu negatif. Berpuluh-puluh tahun, baru 29 bulan lalu kita selalu surplus, ucap Jokowi. Menurut Jokowi, gugatan yang dilakukan Uni Eropa karena mereka memiliki banyak pabrik pengolahan komoditas tambang, sehingga jika Indonesia melakukan hilirisasi, mereka bisa menutup industri pengelolaan dan meningkatkan pengangguran. Karena industrinya banyak di sana, kalau dikerjakan di sini, di sana ada pengangguran, pabrik tutup, industri tutup. Tapi kan kita ingin maju. Negara kita juga ingin menjadi negara maju. Kita ingin buka lapangan kerja. Kalau digugat saja kita takut. Tidak jadi, kita tidak akan jadi negara maju. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya meyakini kebijakan hilirisasi menjadi langkah tepat untuk meningkatkan investasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung langkah pemerintah melakukan hilirisasi komoditas ekspor dan siap memberikan bantuan dalam upaya mempermudah perizinan. Seluruh Indonesia mengharapkan agar kebijakan ini sekalipun kita ditekan dari sana-sini, tetap kita pertahankan. Siapapun yang melakukan intervensi, kita harus jalan terus, termasuk dengan WTO. Jadi mereka mengatakan bahwa negara kita ini jangan diatur. Karena itu mereka semua taat untuk hilirisasi, jalan terus, ujar Bahlil Lahadalia.